laki lu ada 6. Terus pernah masuk polisi gara-gara narkocoy. Lu pasti nonton kan story itu kakek. Ingat ya, lu dikatain kakek laki lu ada 6. Apa bener lu pernah masuk polisi gara-gara narkocoy? Masuk polisi poluan kali ah. Pertama soal laki 6 ya. Laki 6. Laki 1 ada yang mau sama gue juga udah bagus, ngerti lo? Itu juga sering dikata sering dikira pelet, ngerti? Boro 6. 1 ada yang mau sama gue udah sujud syukur gue. Kang Pansos, Rio Ripaldo, Kang Pansos. Hah? Botinya Sahrul ya? Kang Pansos. Gue pansus sama Sahrul maksudnya? Ya Allah. Gue kalau mau pansus ya, sama yang lebih terkenal banyak. Masa sama Waria ngaco lu ah. Bercanda TikTok. Bukan itu maksudnya TikTok. Enggak TikTok, bercanda. Pansus sama Sahrul ngaco lu. Kalau mau pansus ya gue tinggal telepon aja biar nantolin buat bikin gimmick. Tinggal gue telepon Cinta Luna. Yang ngeluarin temen barunya dari Penjerong. Hah? Maksudnya gimana sih? Ngeluarin temen barunya dari Penjerong. Siapa sih? Si Sahrul disuruh jemput Medina. Oh, Medina Zen mah gue gak ada urusan. Gak ada masalah gue, gak kenal juga. Tapi kalau si Sahrul nih, dia nih gue ingetin lu, tar lu, gue ingetin lu ya. Jadi kan tadi ada yang bilang, mohon maaf ya lu dikatain kakek laki lu ada 6. Ini 1 ya. Apa benar pernah masuk penjara gara-gara narkocoy? Kedua. Untuk tudingan pertama, saya katakan Sahrul boro-boro 6. Ada yang mau sama gue 1 juga disyukur. Bener. Bukannya gue merendah, ini fakta. Terus kedua, laki gue 6. Anak gue sama bapaknya 3-3-nya mungkin gak? Kalau misalnya tuh anak 1-1 lain bapak, itu ditampung sama mantan laki gue mungkin gak? Ini nalar aja. Terus apa lagi tuh? Bintang 7. Terus kalau misalnya memang anak-anak gue itu nggak sama gue, ya kan lu tahu Rul, lu mah enak kerjaan lu, malak stay Jakarta, nempel sana nempel sini. Kan gue enggak Rul, anak gue sekolah di Jakarta Rul. Makanya kalau gue ke Jakarta, anak-anak baru lah ke tempat gue. Lu enak, gak punya anak nggak ngerasain anak sekolah. Lah gue kan kemana-mana Rul. Gue mesti ke sini, gue mesti ke kota ini. Lah kalau anak gue ngikut gue, sekolahnya bagaimana Rul? Coba. Lu enak gak bisa punya anak lah gue.
Coba. Jadi memang gue tidak bantah, emang anak-anak gue tuh sama bapaknya. Emang iya. Cuma ketika gue lagi di Jakarta, anak-anak itu ke tempat gue. Terus saksinya Ubey. Terus kalau misalnya anak-anak gue bawa-bawa keluar kota, gue namanya egois. Karena apa? Sekolahnya gimana? Gitu. Kayak lo anaknya umur berapa? 11, 7 tahun sama 6 tahun. Katanya yang cuma bisa penjarain Kak Niki cuma dia. Hah? Mati sih? Kok dia masuk penjara? Kayak lo katanya anaknya ada 6. Iya ada 6. Iya anak gue ada 6. Anak gue ada 6. Jadi gini loh. Oh iya aku Novi bilang, ya Allah, si Novi minta tolong sama gue kan. Beb, akun IG aku hilang, kamu bisa tolongin nggak? Ya Allah Nop, akun gue aja 2 hilang dalam 1 bulan. Nopi, gue nolongin diri gue sendiri aja nggak bisa, gimana nolongin lu Nopi? Bukan anaknya Kak, tapi lakinya katanya ada 6. Ya katanya. Kalau gue ngomong pakai bukti nih, contoh. Misalnya dia bilang katanya gue mohon sama seseorang untuk bisa supaya dia tidak ngebahas gue, ya. Ini kita ngomong pakai bukti aja nih. Kita bicara pakai bukti. Dia bilang kan katanya gue mohon sama seseorang supaya dia nggak ngomongin gue gitu kan. Nah nih gue bilang ke bosnya, Wariamu kenapa mbak? Siapa yang mohon mbak? Nih bosnya sendiri bilang ampun deh. Tuh nih bosnya. Oke. Nih kita buktiin nih siapa yang mohon gitu. Terus akhirnya wait. Kayaknya gue ada di fotonya. Oh iya, di HP yang ini. Ada di HP yang ini. Jadi kan bosnya itu kan ngirim ngirim capture yang sekali lihat. Wait. Mana dia ya? Nih. Ini gue dapat dari bosnya langsung nih. Nih dia negur. Dia bilang kan dia si Sahrul kan bilang, kamu ditegur ya sama Bapak Peri, ditegur ya sama si Mbak Sandila, Sandi CS gua. Makanya lo tuh, lo dikomplain sama bos lo. Mam, ini aku nggak enak loh, yo lo nggak mohon, tapi aku minta tolong untuk jangan bahas Kak Fitri karena Kak Fitri orang baik. Oh, Mami hapus, itu buat Yolo. Kita mah kalau ngomong pakai fakta aja gitu. Kak, si bapak bahas rumah yang baru kakak nggak bisa cenah. Iya, gue mah nggak bisa gue kan orang miskin, gue orang nggak punya. Mbak Sandi katanya dia bilang
gue itu ditegur sama Mbak Sandi, Shaun the Sheep sama Bapak Peri. Jeder nih Mbak Sandi. Kapan kamu negur aku masalah dia, Bun? Ngomongnya udah halu nih Mbak Sandi ngomong nih. Ngomongnya udah halu. Tuh. Katanya ketemu Mami. Katanya dia ketemu Mami di polsek Ciut. Dia yang lewat, gue diem aja. Gue mau ngobrol sama Mak Edemi, ketahuan. Gue lagi ngobrol sama Mak Edemi. Dia lewat gue aja diem, ngerekam, tau gak lo? Itu saking dia ngefans sama gue. Dia tuh sebenarnya kecintaan tau. Tuh gue yakin tuh kalau dia normal ngajak gue nikah pasti. Mi anakmu ada di panti. Mi kata Sarul anak Mami ada di panti. Iya, iyain aja, dititip di panti. Iya, anakku di panti. Nah dari situ kan kalian bisa lihat sendiri kan. Kalian bisa menilai sendiri omongan dia itu seperti apa, ya kan? Anak gue jelas-jelas di mana, kalian tahu, gue sering videoin. Tapi dia bilang di panti. Nah dari situlah kalian bisa cerna. Kalian itu bisa berpendapat gitu loh. Wah, emang si Sahrul tidak bisa dipercaya mulutnya. Karena apa? Tidak faktual. Kita mendengerin orang, kalau misalnya kayak modern Sahrul dengerin, kayak anggap aja kayak dengerin apa, lihat Topeng Monyet itu sih, ngerti gak sih lo? Topeng Monyet tontonin aja, ngapain tahu hiburan. Iya, tontonin aja, hiburan tau. Gue mah happy. Kayaknya Sahrul orangnya kurang, iya. Jadi dia kan kebanyakan androkur. Androkur itu kan kayak obat hormon yang buat. Ditawarin Shaun the Sheep. Sahrul asbun aja biar ada bahan dan ditanyain. Iya emang Sahrul, dia ditawar 1M Shaun the Sheep, kata Sahrul buat apa? Lu percaya? Enggak, gue tanya lu percaya? Hah? Mungkin gak sih seorang Gilang, seorang Mbak Sandi nawarin si Sahrul 1M? Mungkin gak sih? Buat ngebales WA-nya si Sahrul aja, buat telepon aja. Mbak Sandi gemeteran, keringet dingin, asam lambung langsung naik. Apalagi mau ngasih 1M, kalian nalar aja lah. Dia siapa, Luna Maya? Kan bukan. Kalau mukanya kayak mau dia Yunda nggak apa-apa. Gue jelek, gue gendut gitu loh. Cuma kalau misalnya kepentingan ngasih 1M ke lu tuh apa, Rul? Lagian kan gini ya, dia juga yang bikin si Doktif itu berasumsi kalau dia itu bayaran untuk nyerang Doktif apa segala macem ya, gara-gara dia posting dolar. Dia yang ngamuk. Lagi jangan kayak orang norak, katanya orang kaya. Masa punya dolar di baru, ya elah, dolar dikit aja lu posting. Laki gue 1 brankas dolar diem aja. Kata Sahrul Kayolo laki 6. Iya, Rul. Cakep kan gua. Lu bisa bilang gua Babilonia, tapi lu lihat, lu sendiri yang menyatakan banyak laki yang mau sama gua. Tuh. Katanya anak Yolo 6 orang lain bapak dan ditaruh di panti karena nggak pernah kelihatan. Sahrul, anak gue bukan kayak berondong lu ya, yang lu suka posting. Anak gue tugasnya sekolah, bukan medsos. Ngerti lu? Anak Yolo 6 orang lain bapak. Ada aja bilang katanya si Yolo fitnah. Lah, kan gue belajar dari dia ya.
Bro, my brother Sahrul, I'm your student, you are my teacher. Bro Sahrul. Kata Sahrul katanya mau, Pak Sahrul katanya mau jagain anak lu, Yolo. Katanya anak lu disimpan di panti. Gak mau. Anak gua gak berani tau sama reptil. Jangan Rul lah. Jangan anak gua jaga-jaga kayak princess yang cewek. Anak gua gak berani tau sama reptil. Bukannya Rul, gua bukannya gak mau menerima niat baik lu ya Rul ya. Anak gua gak berani reptil, bener. Jangan. Lagian tuh kan sekarang tuh ngeri ya. Banyak bapak-bapak yang pedo. Ngeri tau Rul. Takutnya anak gue dia apa-apain sama lu. Takut. Hah? Kak Yolo, Kak Yolo. Apa jadi? Kak Yolo tahu soal sistem arisan Tas Herman dia nggak? Apa itu? Cerita dong. Mau naik nama Mami Condet. Mami Condet jangan sampai gue ganti namanya jadi Mami Pasar Minggu Naik dong, cerita dong. Katanya Mami pegang arisan, membernya 98 orang. Ya Allah Rul, kalau masih ngandelin hidup jadi admin arisan mah udah. Belum lagi yang emas, ya kan? Tuh kesian ya member-member lo. Yang artis-artis mungkin gak bermasalah, tapi kesian ya orang-orang yang tidak punya nama gitu ya, yang tidak tahu harus komplain kemana. Kesian ya yang apa namanya itu, yang lu bilang katanya dapat emas gitu ya, senilai berapa nggak taunya apa emas muda. Rul nggak boleh tahu Rul, dan itu sudah dikonfirmasi sama dia iya. Agus sedih, Sahrul sedih. Pak Sahrul, ya Allah tadi kan gue ngomong Pak, mana salah. Masih ntar duluan. Yolo ditawarin kerja di rumah mewah Sahrul, mau sebenarnya. Cuma kan saya manusia biasa, saya nggak bisa bahasa binatang. Ini catat ya. Yolo ditawarin kerja di rumah mewah Sahrul, bukannya gue menolak. Tapi mohon maaf Sahrul, saya ini manusia biasa, bukan Nabi Sulaiman. Ya, jadi nanti bagaimana kamu nyuruh saya, misalnya kamu kasih saya tugas misalnya ngepel, saya kan nggak ngerti. Kalau misalnya ngepel dalam bahasa monyet tuh apa diucapinnya, nggak ngerti saya. Misalnya lu Rul mau bilang, Yolo tolong cuciin piring, kan gue belum belajar bahasa monyet Rul. Bukannya gue nggak mau Rul, bener. Terus kan nggak baik gitu ya, laki-laki sama perempuan satu atap. Biar kata saya gendut, tapi kan saya punya harga diri. Buktinya lu bilang laki gue 6, masa jadi 7 sama lu? Jangan Rul, gak boleh. Lu bilang laki gue 6. Kalau gue kerja di rumah lu 7 laki gue. Ngerti lu? Dia panas guys. Yang masalah dia ke Gap mau minjem duit 150 juta sama temennya Mami Ipel, yang pengusaha batu bara. Langsung ditelepon sama si Sahrul tuh orang. Nih kita mau pakai bukti aja. Dibilang katanya nggak bener. Kita mau kalau ngomong pakai bukti say. Misalnya nih
Dia bilang gue pernah ketangkep di mana tuh. Dia bilang, coba kasih surat, dilihat dong, dikonfirm ke polsek setempat. Pasti ada tuh surat penangkapan, atau setidaknya kalau misalnya gue pernah di situ pasti ada datanya. Mana ya? Oi. Mana suara dia? Di Bali. Di Bali. Nomor teleponnya Mbak Sandi. Cuma Aku di WhatsApp sama siapa? Sama si Mami Zega. Gitu. Bentar ya, gue bilang itu gue baru bangun, bahkan gue nyampein dulu nyawa gue. Gitu. Ya udah, baru gue telepon, ada apa sih? What's going on? Udah tuh, ini nyenggol-nyenggol si Sandi dia. Mau malakin si Sandi. Mau malakin Dokter Oki, mau mepet. Malakin gimana maksudnya? Kalau tahu Doktif, biarin aja. Biarin aja, emang bener kan? WhatsApp ke gue stres, gak mau, bling. Tuh. Emang sama faktanya gue denger dari Mami Ipel. Iya, Pak. Tapi kayak orang thanksin kan setelahnya. Iya, dia langsung nelfon ke teman gue langsung dia nggak ngerti gimana ceritanya. Panjang gue dapat WhatsApp tadi pagi ini barusan. Terus gue baru bangun juga sih. Terus anjing. Gitu. Udah, nggak usah dibawa-bawa nama teman gue itu. Mampus nih. Siapa yang bawa nama dia? Orang bawanya nama Mami Ipel. Iya, keren kan ya, dia bawa nama gue. Oke, baik, gue sih diam aja bang. Dan kan dia nggak pakai nama ya, gue. Oh. Gue mau pakai bukti, Sarul bawa anak Kayolo. Iya, soalnya kalau mau bawa anak dia nggak bisa kan, nggak punya. Kan nggak punya. Jadi dia bawa anak gua. Siapa lagi anak yang mau dibawa dia? Itu tandanya apa? Dia sayang sama anak-anak gua. Ngerti nggak lo? Sekarang lu pikir pakai otak, ya? Ini Rul, gue belain Rul, tenang. Dia bawa anak-anak gue, biarin. Karena apa? Mau anaknya sendiri, nggak bisa. Emang anakmu di panti? Iya, panti. Wajah usada. Emang bisa hamil, Sarul? Oh, saya nggak tahu. Mungkin bisa dia hamil di usus besar. Bisa kata Pak Syahrul. Kata Pak Syahrul bilang bakal kasih 150 juta kalau bisa buktiin dia minjem duit. Kan gue bilang mau minjem duit. Kan tadi kalian udah denger sendiri tuh teleponnya Mami Ipel. Ya kan? Lu rekam nih live recordnya, pasti ada yang rekam. Kasih ke dia, mana 150 juta gue. Memang belum pinjam, memang gak dikasih pinjam sama temen Mami Ipel. Emang gak dikasih pinjam. Rul. Lo kata gue mah kalau misalnya lo masih jajan dikasih orang, udah deh. Udah jajan dikasih orang, lu serang juga tuh orang. Gimana sih Rul? Gue tahu nih dia pakai taktik apa? Dia koar-koar, diberantemin karena apa? Nominalnya kurang, biar nambah nominalnya gitu.
Nah yang dia bilang katanya, iya katanya Mbak Sandi sama Mas Gilang itu mau ngasih aku 1 M. Itu kode. Kalau harga dia tuh segitu, lu mau gue diem, kasih gue 1 M gitu, ngerti gak lu? Tuh. Kayak lo obat sakit kepala apa diapet. Aduh, gue ada meeting nih. Katanya kayaan dia dibanding Niki. Jangankan masalah harta, masalah kejantanan juga kak lebih menang dia. Aduh ya masih jauh deh dong. Yolo joget. Lo ke Jakarta lagi kapan baru landing? Baru banget landing. Ini gue udah ditunggu lagi meeting. Udah ya gue mandi mau siap-siap gue. Kembali kapan? Baru dari Bali. Sekarang di pihak MH. Iya dia tuh mepet siapa yang bisa ngasih dia duit doang. Beneran. Samperin aja Sarul, gigit gak? Masalahnya itu. Gigit gak dia? Yolo IG-nya hilang, iya. Tenopi juga hilang IG-nya. Dia tadi WA gue, Beb, IG gue hilang, bisa bantuin gak? Ya Nop, IG gue aja dalam 1 bulan hilang 2 biji. Gue ngebantu diri gue aja gak bisa Nop, apalagi bantu lu. Capek gue. Jarang-jarang cowok lawan cowok, cewek. Ya lo ngikutin kasus Agus gak? Ngikutin. Malah gue salah satu orang yang pertama kali posting open donasi. Gue jadi merasa bersalah sama si Nopi. Udah gitu nih ya, yang fatal tuh ngapa? Yang fatal tuh dia jadiin anaknya Mbak Sandi ya, bayinya Mbak Sandi masih di perut ya. Dia bilang katanya, intinya tuh nantang Sandi, berani nggak bersumpah, tapi sumpahannya itu anaknya cacat. Maksud gue gila sih. Oke lah lu nggak bisa hamil gitu, lu nggak bisa ngerasain apa yang dirasakan ibu hamil pertama kedua. Tapi gue yakin walaupun lu tidak ada motherhood atau jiwa keibuan di dalam diri lu, pasti lu ada yang namanya jiwa kebapaan atau fatherhood. Naluri lu sebagai ayah pasti masih ada. Coba deh lu pikir, Rul, sebagai bapak ya, kalau anak lu digituin, didoainin jelek-jelek sama orang, gimana? Tapi sebenarnya kayak beneran gak sih kok sombongnya, ya ampun. Dia ya nggak tahu, kalau yang nggak tahu mungkin aja kayak beneran. Cuma ya setahu gue bukan orang kaya, gue orang miskin kan, kalian tahu sendiri ya, gue orang biasa gitu. Cuma sepengalaman gue nih, gue bergaul sama orang kaya, tidak pernah ada orang kaya yang menyatakan dirinya itu sebagai orang kaya. Benar, camkan kata gue. Camkan di kata-kata gue ya. Tidak ada orang kaya yang melabelkan dirinya sendiri sebagai orang kaya. Orang kaya itu orang yang menilai, bukan dirinya sendiri yang menilai. Gitu. Kasus di Gembel bagaimana? Gue belum ketemu Niki. Intinya gitu aja. Si Sarul backup siapa sih? Nggak ngerti, Roy Suryo kali.
Kayolo, katanya anak Kayolo diletak di panti. Gini loh guys, gini ya, kalau misalnya dia bawa anak gue, ya biarin aja. Karena gini, dia mau bawa anak dia nggak bisa. Gitu. Kayak lo mau diaduin ke ibu pabrik gue, gida. Udah, gue mau mandi dulu. Gue mesti pergi lagi nih. Sarul giveaway, gue juga sering giveaway. Gue sering giveaway ya. Baru giveaway.